Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dan salam Patunggilan. Peribadatan KRW pada malam hari ini, mari kita awali dengan mengambil saat teduh. Dan di dalam hati kita mengucapkan bahwa pertolonganku asalnya dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan Allah yang kekal kasih setianya. Salam damai dan anugerah yang dari Allah Bapa, salam damai dan anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, melimpah atas kehidupan saudara-saudara sekalian. Amin. Mari Bapak dan Ibu kita bersama-sama memulai peribadatan saat ini di dalam bulan Okomene ini. Di dalam KRW yang pertama, kita pujikan dari nyanyian PKJ 4, bait yang pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Soda-soda, haleluya. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Soda-soda, haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Mari Bapak dan Ibu kita masuk di dalam doa. Allah yang Maha Besar, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus, puji sembah kami naikkan ke hadirat-Mu, walaupun kami di masa pandemi COVID-19 ini harus melakukan peribadatan secara mandiri di rumah-rumah kami masing-masing, namun tidak mengurangi dari segalanya kami bersama-sama mengucapkan puja-puji syukur karena Tuhan tetap menyertai kami. Karena Engkau telah berjanji bahwa 2-3 orang berkumpul, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Pada saat ini masing-masing kami, keluarga pun juga demikian. Menjadi suatu gereja kecil, kami memiliki kerinduan untuk melakukan persekutuan secara tatap muka. Namun semuanya harus benar-benar dapat kami perhitungkan di dalam masa yang seperti ini. Untuk itu Tuhan, perkenankanlah di dalam perjumpaan kami pada sore hari ini terberkati oleh kuasa-Mu, karena Engkau menyertai dari awal sampai selesai. Terutama pembacaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, uraian firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu,
dan kami siap untuk mendengar. Dan berikan perkenan kami memiliki hikmat kebijakan supaya dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Demi nama Yesus, berkatilah hamba-Mu, berkatilah kami umat-Mu yang siap untuk mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, dari Filipi 3. Filipi 3 ayat yang keempat B sampai dengan 14. Yang demikian, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Parisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan bersedia dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berbahagia setiap Bapak, Ibu, Saudara yang selalu mendengarkan firman Tuhan, lebih-lebih kepada kita semua yang suka mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari Bapak dan Ibu kita sambut dengan nyanyian PKJ 239. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku.
Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bulan ini adalah bulan Oikumene. Saya membawa tema pada bulan Oikumene ini bertanggung jawab atas panggilan. Jadi bagaimana kita semua pada bulan yang lalu, kita telah masuk bulan kitab suci. Mestinya Bapak dan Ibu sudah membaca Alkitab itu separuh daripada kitab suci itu. Kalau memang Ibu dan Bapak tidak membaca berurutan dari depan, mencari dan mencari, tentu saja pada bulan kitab suci itu yang perlu dipergumulkan adalah kitab Taurat. 5 kitab Taurat itu paling tidak menjadi bacaan setiap saat pada sebulan yang lalu penuh. Karena di dalam kitab Taurat itu ada ajaran tentang Taurat. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa dia adalah orang yang pelaku Taurat dan dia adalah ahli Taurat. Jadi pada sebulan penuh kemarin, bulan yang lalu tentu saja kita belajar tentang kitab Taurat. Yang intinya ada di dalam kitab Taurat yang kedua pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Yaitu kitab Keluaran. Kitab Taurat kita itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab Taurat yang kedua adalah kitab Taurat yang kedua adalah Keluaran, pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Di situ Bapak dan Ibu akan terus-menerus mendalaminya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Nah sekarang kita masuk di dalam bulan Oikumene. Bulan Oikumene ini Bapak dan Ibu ketahui bahwa pada waktu zaman gereja mula-mula, gereja itu hanya satu. Berkembang, bertumbuh, terus tetap dalam gereja yang kudus dan am. Dia hanya satu, tapi gereja itu tidak waspada. Kalau setan itu tidak suka dengan persekutuan umat dengan Allah itu terjadi. Nah inilah yang menjadikan suatu perpecahan di dalam gereja. Gereja yang kudus dan am itu terpecah menjadi terbelah-belah. Karena apa? Karena sudah muncul egoisme masing-masing orang di dalam persekutuan gereja. Nah inilah terjadi, lalu kita semua mengingat bahwa bulan ini adalah bulan yang harus diwaspadai. Perlu pemahaman, pengertian secara mendalam. Kita boleh berpegang kepada hukum Taurat untuk mengenal kalau aku melanggar ketetapan dan firman Allah, aku jatuh di dalam dosa. Tapi juga kita perlu ingat bahwa Tuhan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya itu membawa keselamatan. Seperti bacaan kita tadi, Rasul Paulus itu berkata bahwa sebagai orang Ibrani sejati, Paulus mengutamakan moralitas dan keagamaan. Jadi dia adalah sudah bangga dengan apa yang dia miliki sebagai orang Ibrani asli suku Benyamin, menjadi penyiksa orang, pembunuh orang yang mengikut Kristus. Jadi secara moralitas dan keagamaan dia tidak cacat. Akibatnya apa Bapak dan Ibu? Akibatnya dia mempunyai musuh. Siapa musuhnya? Musuhnya adalah Kristus Yesus sendiri. Musuhnya adalah Injil. Jadi Rasul Paulus menjadi musuh Injil pada waktu dia sebelum mengenal Kristus.
Semua yang diunggulkan ternyata sia-sia, dianggap sampah. Setelah mengenal Kristus, semua yang dia lakukan, semua yang dia miliki, semua kebanggaan-kebanggaan itu tadi menjadi sia-sia dan sampah. Itulah yang menjadikan sesuatu pemikiran bagi kita, tidak ada seorang pun benar karena usahanya sendiri. Jadi Rasul Paulus itu sudah mengungkapkan bahwa gak ada manusia ini yang benar karena usahanya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita bersama-sama merasakan tiap orang, setiap kita itu adalah memiliki 3 aspek waktu dalam perjalanan hidup. 3 aspek waktu itu apa? Bagaimana? Waktu yang dahulu, waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang. Dan perjalanan hidup itu ada waktu lama, waktu dulu. Itu bagaimana sebetulnya kita sebagai orang atau manusia ciptaan Tuhan. Lalu sekarang bagaimana kita sebagai ciptaan Tuhan. Dan bagaimana nanti waktu yang akan datang. Padahal waktu itu menentukan hari-hari depannya. Waktu yang dahulu dia kurang baik. Tentu saja waktu sekarang ia makin tidak baik. Tapi ada perubahan seperti Rasul Paulus. Waktu yang dahulu dia penyiksa para pengikut Kristus, setelah ditangkap oleh Kristus, dia sekarang menjadi saksi Injil. Dia memberitakan Injil kemanapun juga dia lakukan, tanpa mengenal waktu dan lelah. Lalu dia menyatakan bahwa waktu yang akan datang, dengan aku sekarang menerima Kristus dan aku berubah menjadi pengikut Kristus, aku menyebarkan, memberitakan berita anugerah Injil, aku akan sampai pada titik akhir perjuanganku. Dengan perjuangan itu dia sudah memiliki kepastian, aku akan memperoleh hadiah dari Tuhan. Hadiahnya apa tidak disebutkan, tapi sudah jelas, sudah dipahami oleh kita semua bahwa setiap orang yang melakukan pemberitaan Injil, melakukan panggilan, bertanggung jawab terhadap panggilan itu, baik memberitakan Injil melalui ucapan, baik memberitakan Injil melalui sikap perbuatan, baik kita berubah dari masa-masa dulu itu ke orang yang maunya sendiri, sekarang kita benar-benar menurut kepada apa yang menjadi berita Injil itu. Tentu saja itu ada perubahan, berkat Tuhan melimpah. Untuk itu serahkanlah Bapak dan Ibu, kebaikan dan kejahatan itu kepada Kristus yang menyelamatkan. Jadi sekarang ini kita bagaimana kita bertanggung jawab atas panggilan, kita serahkan kebaikan atau kejahatan yang ada dalam kehidupan ini kepada Kristus yang menyelamatkan. Terutama jangan berkeluh kesah di dalam memikul panggilan Tuhan. Kita harus tetap bersyukur, mempercayai bahwa Kristus Yesus adalah segala-galanya bagi setiap ciptaan, termasuk kita semua. Mari kita kejar harta surgawi. Jadi Bapak dan Ibu jangan mengejar harta kekayaan dunia. Seperti Rasul Paulus tadi itu sudah mendapatkan semua kebanggaan, sudah semuanya, tapi sia-sia setelah mendapatkan Kristus. Dia merasakan Kristus itu adalah harta yang paling mulia. Maka dari itu marilah kita kejar harta surgawi. Harta surgawi itu adalah firman Allah. Firman Allah yang hidup itu adalah Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah jalan. Dialah yang membenarkan. Dialah yang menghidupkan walaupun kita sudah mati. Nah, inilah
Di dalam persekutuan ini kita bersama-sama bertanggung jawab atas panggilan ini. Kita jangan melupakan penyerahan kita kepada Tuhan. Maka dari itu bulan ini kita diajak berokumene dengan Allah. Berokumene dengan Allah itu wujudnya harus berokumene dengan orang lain. Untuk itu dalam bulan okumene ini mesti ada perjamuan kudus okumene. Kalau ibu dan bapak belum dipersiapkan, mari kita masukkan pada hari ini merupakan hari persiapan kita sebelum kita menerima perjamuan kudus okumene. Kita harus merindukan untuk berokumene dengan Allah. Tapi jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan bersama dengan sesama, bagaimana okumene kita bersama dengan sesama, bagaimana kita makan minum bersama dengan sesama, itu adalah wujud okumene bersama dengan Tuhan Allah. Untuk itu Bapak dan Ibu, di dalam masa pandemi ini Tuhan mempunyai maksud. Bulan yang lalu Tuhan bermaksud, hendaklah kamu bersedia dibungkus oleh firman-Ku. Kenapa? Kalau kamu setiap hari membaca firman-Ku, hatimu diberikan sukacita karena engkau mendapatkan kebenaran-kebenaran kehendak-Ku. Berarti ibu dan bapak dibungkus oleh firman Tuhan. Lalu kita masuk dalam bulan okumene. Sudah dibungkus oleh firman Tuhan, berarti merindukan untuk berokumene dengan Allah. Maka dari itu kalau ingin berokumene dengan Allah, kita harus berokumene dengan sesama kita. Karena 1, 2, 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di situ. Berarti damai sejahtera itu tidak jauh dari kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kerajaan Allah akan diambil darimu. Kerajaan Allah akan dicabut darimu. Berarti damai sejahtera akan hilang dari kehidupan kita. Untuk apa? Mau diberikan kepada bangsa lain yang mau menerima Injil dan berlaku seperti kehendak Injil. Nah, Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, Injil memiliki kehendak supaya kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama. Tidak bisa dipisahkan, karena kasih kepada Allah itu tidak dilakukan dengan ritual-ritual yang kita lakukan. Tapi wujud bagaimana cinta kasih kita, bagaimana persekutuan kita, bagaimana rasa satu kita satu dengan yang lain. Itulah okumene bersama dengan Allah. Maka dari itu okumene bersama sesama, makan minum bersama, lalu kita bersuka cita bersama, itu semuanya merupakan perwujudan kasih kita, okumene kita dengan Allah. Semoga Bapak dan Ibu pada saat ini bisa mempersiapkan diri sebelum masuk dalam perjamuan okumene bulan ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Maha besar Allah kami, terima kasih Yesus kami. Engkau telah mempersiapkan kami untuk memasuki persekutuan bersama dengan Allah. Namun kami dapat mewujudkan persekutuan dengan sesama kami di dalam meja perjamuan kudus-Mu. Hilangkan hati kami dari kebimbangan, keraguan, kekhawatiran, ketakutan, supaya kami dapat makan minum bersama dengan sesama kami untuk menghadirkan Allah dalam kehidupan kami, dan damai sejahtera-Mu menghampiri kami. Amin. Mari kita pujikan dari nyanyian Kidung Jemaat 393 sambil kita menyerahkan persembahan kita nggih
pada malam hari ini. Tuhan betapa banyaknya. Yang kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Mari Bapak dan Ibu kita masuk dalam doa syafaat kita, dan nanti kita masukkan doa persembahan dan Bapa kami. Kita masuk dalam doa. Allah yang maha besar, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami menghaturkan syukur dan terima kasih bahwa Engkau telah memberikan kami kekuatan di dalam penjabaran firman pada malam hari ini. Mampukanlah kami merenung-renungkan kehendak dalam firman-Mu, supaya persiapan malam hari ini dapat bertahan sampai kami memasuki perjamuan bersama nanti. Sucikan kami, kuduskan kami. Bapa, kami juga bersama-sama menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit. Siapapun juga mereka, dimanapun dan sakit apapun yang mereka alami, berkati mereka dengan kekuatan yang memulihkan bahkan menyembuhkan. Ampuni seandainya ada dosa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan dalam hidup. Tolong mereka, berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Melalui segala aktivitas yang mereka lakukan, dengan buah-buah hasil kegiatan mereka, kiranya memampukan mencukupkan apa yang menjadi keperluan hidupnya. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami, anak-anak kami yang masih bekerja dan belajar secara online. Kami mohon Tuhan memberikan kesabaran, memberikan kesetiaan melakukan tugasnya, sehingga pekerjaan dan proses belajar mengajarnya dapat terselesaikan dengan baik. Jauhkan dari keluh kesah, namun berikanlah ucapan syukur yang terus-menerus dinaikkan di dalam masa pandemi ini, sampai situasi memungkinkan untuk berjumpa. Kami juga berdoa Bapa Surgawi untuk pemerintah negara bangsa kami, kesga-kesga, dan juga dokter para medis yang mengusahakan pematahan perkembangan pandemi COVID-19 ini, yang saat ini merawat orang-orang yang terdampak. Berikanlah rahmat anugerah kebijaksanaan kepada pemerintah kami, TNI dan Polri, kesga-kesga yang ada di seluruh Indonesia,
tim dokter para medis yang merawatnya, kiranya semua dapat membawa dampak positif dalam kehidupan pemulihan ini. Sempurnakanlah apa yang menjadi cita-cita pemimpin masyarakat bangsa kami, supaya benar-benar dapat melayani masyarakat Indonesia ini dengan penuh kesetiaan, ketekunan, keadilan, kebijakan yang Kau beri. Kami juga ingat akan gereja-gerejamu se-Indonesia. Mampukan gereja-gerejamu mengambil bagian di dalam ikut mematahkan COVID-19 ini dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh pemerintah bangsa kami. Demikian juga mampukanlah gereja-gerejamu mengambil inisiatif untuk ambil bagian ikut meringankan beban orang-orang terdampak. Dan selalu mendoakan pemerintah, demikian juga tenaga keamanan dan tenaga medis supaya tidak terdampak COVID-19, namun dapat berbagi diri dengan kebijakan-kebijakan yang Kau beri. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ponorogo di bawah pimpinan Bapak Pendeta Ndaru Prasongko, demikian juga bersama dengan para penatua diaken yang ada pada daur ini, bersama dengan Komisi Badan Pembantu melakukan aktivitas kegiatan gerejawi, kiranya benar-benar terberkati oleh kuasa-Mu. Lebih-lebih di dalam awal bulan ini kami melakukan hari raya persembahan. Mampukanlah kami mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Sempurnakanlah persembahan kami dengan syukur dan sukacita. Dan wujudkanlah semua sukacita itu dalam kehidupan warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ponorogo, sehingga kami dapat menyelesaikan hari raya unduh-unduh ini dengan penuh rahmat dan anugerah yang berlimpah. Terimalah semua persembahan kami, kuduskanlah setiap orang yang ikut ambil bagian di dalam persembahan ini, supaya mereka pun juga menerima sukacita surgawi dan kerajaan surga akan mereka rasakan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Demikian Tuhan, panitia yang melaksanakan aktivitas kegiatan dengan kreativitasnya yang ada, jauhkan mereka dari keluh kesah. Terima kasih atas kesabaran yang mereka terima dan tetap bersukacita melakukan aktivitas kegiatan ini dengan barang-barang yang masih banyak. Namun kami percaya Tuhan akan mengalirkan rahmat-Mu, berkat-Mu kepada warga jemaat, sehingga semuanya akan ikut ambil bagian di dalamnya. Dan terimalah persembahan kami, supaya kami dapat melakukan aktivitas kegiatan gerejawi ini sampai pada akhir tahun nanti. Demikian Tuhan di sorga, kami serahkan persembahan kami pada malam hari ini. Seberapa yang terkumpul kiranya Tuhan kuduskan, supaya bermanfaat bagi pelayanan gereja-Mu di sini. Percayakan kepada pengelola supaya persembahan kami ini dikelola sesuai dengan program-program gerejawi. Kami juga akan undur dari peribadatan ini. Kami akan melakukan aktivitas kami malam hari ini, bahkan kami akan beristirahat. Berkatilah kami masing-masing keluarga yang telah bersekutu dan bersatu dalam okumene bersama dengan keluarga, sehingga dapat mewujudkan
oikumene bersama dengan Allah. Kuduskanlah istirahat kami masing-masing keluarga, supaya Tuhan melepaskan kami dari kelelahan kami pada hari-hari yang kami lewati, dan esok pagi Tuhan membangkitkan kami kembali dengan kekuatan dan tenaga yang baru. Berkatilah rumah kami masing-masing. Jadikanlah rumah kami menjadi rumah doa, karena menjadi tempat perjumpaan antara Engkau dengan umat-Mu. Sucikanlah kami di dalam Yesus, karena Dialah Allah yang selalu mempersekutukan, menyatukan kami melalui doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu, kita akan masuk dalam pengutusan. Marilah kita kembali ke aktivitas kita di rumah kita masing-masing. Marilah kita menjalani hidup ini secara new normal ini dengan menggunakan protokol kesehatan yang sempurna. Jangan suka melanggar ketetapan pemerintah, nasihat-nasihat orang-orang yang ada di dalam bidang kesehatan. Kita harus memperhatikan kepentingan orang lain dan kepentingan diri kita masing-masing juga. Dengan demikian, Tuhan telah menyatakan bahwa aku akan menyertai engkau. Damai sejahteraku hadir dalam keluargamu. Mari Bapak dan Ibu kita sambut dengan pujian nomor 306 KJ 362. Bait yang pertama saja. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih doaku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih doaku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Terimalah berkat yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kasih karunia Tuhan Allah Bapa, sumber segala kekuatan dalam kehidupan, kasih karunia Yesus Kristus yang menjadi penyelamat yang menuju kepada pengharapan kekal, dan kasih Allah Roh yang selalu mendampingi, memimpin kepada kehidupan yang penuh rahmat dan sukacita melimpah atas kehidupan saudara dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang. Amin. Salam patunggilan Bapak dan Ibu. Selamat malam. Semoga kita dapat beristirahat dengan baik. Tetaplah rukun di dalam rumah tangga. Mari kita mengupayakan supaya kerajaan damai sejahtera ada di rumah kita. Selamat malam. Amin.
Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih deku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih deku, raih dan dekatkanlah ke sisi